Tab, itu kok ada tiba-tiba ada bilang-bilang ayanamun, apa itu ayanamun? Saya presentasi buku, bedah buku di Islamic Book Fair. Di Islamic Book Fair. Iya, Islamic Book Fair. Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, setelah presentasi ada orang mau menyerahkan buku ke saya, mau foto. Itulah YouTubers, Instagram, Ayanamun. Lalu foto, hanya itu saja, Bang. Nggak hanya pernah itu lagi saja. Nggak pernah komunikasi setelah ini. Ya, tapi kan kalau Tuhan menjadikan jodoh Ustadz kan nggak apa-apa juga. Itu Bang Rafli nampaknya mancing-mancing juga itu. kan jodoh kan di tangan yang maha kuasa, Tat, ya kan? Mudah-mudahan Ayanamun mendengarkan ini kan, ya kan? Nah, gitu. ini nanti dipotong netizen lagi nih Bang Rafli. Oh, jangan, kita nanti kasih timernya. Jadi kelihatan tuh kalau potongan kan. Kita kasih timer. Kalau ada kasih timer kan nggak boleh dipotong-potong. Tapi Tat, apapun hidup ini, Nabi pun kan Tat juga penuh dengan fitnah kan. Bahkan Nabi Muhammad saja berawal-awal dakwah, khalifah juga begitu kan. Jadi kalau kita manusia biasa ini penuh dengan makian, kedengkian, buzzer, itu menurut saya latihan juga untuk menjadi manusia kuat. Saya malah bilang begini, Tat. Calon pemimpin ke depan itu, entah itu namanya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, harus rajin-rajin baca komen media sosial. Karena kejam sekali soalnya. Ya kan, Tat? Kita kadang-kadang dikatain nggak karu-karuan, coba. Kelihatan bodoh sekali kadang-kadang kita dilihat di komentar-komentar netizen itu. Begitu kita lihat berapa followersnya? 10. Ada yang 1 followernya. Ini kayaknya baru dibuat. Instagram itu yang haters tuh kebanyakan postingnya kosong, Bang. Iya, makanya. Jadi postingnya nggak ada. Karena memang ada usaha-usaha yang begitu itu. Jadi memang menawarkan untuk menjadi buzzer. Nah, boleh kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya katakanlah kelompok-kelompok lain ya. Saya mengatakan bukan boleh. Masih masuk akal. Tapi kalau negara yang menyewa itu, menyewa buzzer-buzzer itu untuk menyerang balik mereka yang mengkritik negara, waduh luar biasa itu, ya kan? Kita lihat memang kadang-kadang kalau kita sudah bicara tentang pro dan kontra ini hampir tidak masuk akal semua kadang-kadang. Ya kan? Kita nggak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi benar semua. Tapi nggak bisa juga bilang salah semua, benar nggak, Tat? Pasti ada benarnya dan ada salahnya. Nah, benarnya ya biarlah yang memuji itu pembantu-pembantunya, masa kita juga ikut muji? Kalau kita juga ikut muji, siapa yang mengkritik, kan begitu? Jadi apa yang tidak kita kritik, berarti kita puji, itu saja kan? Jadi kalau kita tidak misalnya ngomong tentang A, berarti B, setuju kita. Nah, jadi sebenarnya jadi pemimpin itu harus tahan banting, tahan kritik. Memang kalaupun kita sebagai manusia begitu membaca, kita dibodoh-bodohin orang kan, dikatain pelacur politik, dikatain monyet dan lain sebagainya. Panas juga awal-awalnya. Tapi begitu saya membayangkan Ustadz Abdul Somad, langsung ketawa saya. Panas Bang Rafli. Apalagi kalau biasa minum cuko. Minum cuko. Tapi ini juga penting tuh buat Ustadz. Kenapa? Karena ulama ini, Ustadz ini memang kan potensial orang yang bisa anti kritik. Kenapa begitu? Karena kan dalam setiap pertemuan-pertemuan dia akan ditinggikan derajatnya. Orang yang didengar. Jadi dia tidak biasa mendengar. Nah, Ustadz Abdul Somad walaupun sudah tinggi, ya kan,
tinggi melambung, jangan lupa daratan, tetap begitu, ya kan? Gitu. Jadi walaupun sudah tinggi melambung, jangan lupa daratan. Saya bisa bikin ini kan, di raga manusia ada lambung. Disitulah sering ada setan. Walaupun ustadz tinggi melambung, tapi jangan lupa daratan. Masya Allah. Itu baru berapa detik saya bikin pantunnya, Ustaz. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di hari Jumat. Anak raja membeli katun, katun dibeli di hari Jumat. Nampaknya acara Dr. Lefri Harun, tapi Abdul Somad yang dapat nasihat. Oke. Saya bisa juga ini. Dulu sebentar. Dulu kampret sekarang kadrun. dulu kampret sekarang kadrun, ya kan? Memang Abdul Somad yang untung di acara Refli Harun. Mantap, Pak. itu pantun-pantun yang harus disusun lagi. Tapi saya bisa susun lagi pantunnya. Ustaz, terakhir mungkin Ustadz ingin memberikan semacam prinsip-prinsip dalam hidup bernegara, terutama menghadapi kekuasaan ketika berkuasa dan lain sebagainya, dan mungkin Ustadz bisa menyampaikan doa, melantunkan doa ya, atau memanjatkan doa. Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan dengan saya, Tat. Tapi kalau ingin didiskusikan lagi, wah, dengan senang hati, Tat. Jangankan 2 jam, 2 hari 2 malam pun saya layani, Tat. Masya Allah. Dunia ini panggung sandiwara. Lagunya Bang Refli hafal. God bless. Ahmad Albar. Ahmad Albar. Jadi isinya itu dari dulu ya itu saja. 4 isinya. Yang pertama, penguasa yang otoriter, Fir'aun. Orang kaya yang pelit, jahat, Qarun. Ada orang berilmu tapi tidak punya integritas, namanya Haman. Dan namanya disandingkan dalam Al-Quran. Haman dengan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Haman. Fir'aun dan Haman. Ini orang-orang cerdas tapi tidak punya integritas. Dan ada di sana anak muda, pejuang kebenaran yang selalu teraniaya. Namanya Musa. Oke. Keempat ini akan selalu ada dalam setiap generasi dan bangsa. Tinggal kita memilih peran, apakah ingin menjadi Fir'aun, atau ingin menjadi Qarun, atau ingin menjadi Haman, atau ingin menjadi Musa. Hidup adalah pilihan, dan saya pikir kita tidak sesoleh Musa, tapi paling tidak kita menapaki jalan-jalan Musa. Mudah-mudahan saya dan Bang Rafli dipertemukan di tempat yang baik, dan nanti kita akan bersama orang baik di tempat paling baik, dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas permintaan Bang Rafli di akhir majelis saya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri kami, Republik Indonesia, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'annal ghala wal waba. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, bil khusus wabah COVID-19 Corona ini ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, pemimpin-pemimpin kami jadikan mereka adil dan amanah. Allahumma ja'alhum umana'aka ala ardika, jadikan mereka orang-orang yang amanah di atas muka bumimu, karena tanggung jawab mereka begitu besar ketika menghadapmu nanti ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan kau tutup dengan su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya banyak-banyak berterima kasih kepada Bang Dr. Refli Harun. Mohon maaf atas segala kesilapan saya, tata bahasa bicara saya yang tidak berkenan di hati. Allah yang membalas segala kebaikan Bang Refli beserta keluarga, beserta kru. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya merasa sudah kurang ajar dengan Ustadz ya. Saya lebih tua usia saja, tetapi kan di dalam pengalaman hidup, dalam membina umat, Ustadz adalah orang besar, orang yang banyak pengikutnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, apalagi terkesan mengajari. Mohon maaf, jamaah Ustadz Abdul Somad jangan marah ya. Marah boleh, yang penting subscribe. Jadi jamaah Ustadz Abdul Somad, jangan lupa juga subscribe Refli Harun, subscribe juga Ustadz Abdul Somad, dan mudah-mudahan kita tetap bisa menebar kebaikan. Itu saja, Tat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.